Selamat malam, saya atas nama Eonika Marlina, kelas PBIB akan menjelaskan tentang makul manajemen pendidikan dengan tema pengertian, jenis, dan teknis supervisi pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang supervisi itu dari apa sih gitu. Kata yang berasal dari bagian mana dan apa gitu. Jadi saya akan menjelaskan seperti biasa. Kita harus tahu bagaimana asal usul supervisi. Nah, supervisi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu super, yaitu di atas, dan vision, visi. Karena visi itu kan dalam bahasa Inggris vision, jadi vision yang berarti melihat. Nah, dari kedua kata ini kita udah tahu bahwa supervisi adalah penjelasan tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita akan langsung masuk dalam pengertian supervisi pendidikan. Nah, dalam supervisi pendidikan ini kita bisa menyebutnya yaitu pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan dalam mendidik secara umum dan peningkatan mutu dalam belajar khususnya. Mungkin secara seperti contoh guru mengajar siswa, bahkan dosen mengajar mahasiswa. Nah, kita juga lanjut ke tujuan. Apa sih tujuan supervisi? Nah, ada beberapa teori dari beberapa ilmuwan atau orang yang lebih tinggi derajatnya ataupun orang yang berpengalaman. Itu kita ambil satu contoh, yaitu menurut Mulyasa pada tahun 2013 dia berkata bahwa membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peran sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Nah, jadi seorang guru maupun seorang kepala itu juga seorang pendidik itu juga membutuhkan evaluasi, di mana mereka juga harus memperbaiki dirinya. Begitu pula dalam teknik supervisi. Nah, tujuan adanya suatu supervisi dalam pendidikan. Kita lanjut untuk jenisnya. Apa saja jenis supervisi berdasarkan substansinya. Yang pertama, bisa saja pengawas bidang personal, itu ketenagaan ya, seperti mungkin PNS, pengajar juga biasanya ada pengawas dalam sekolah kita. Kadang di saat kita mau sekolah kita mau meningkatkan akreditasi, disitulah ada pengawas untuk melihat secara benar apakah layak sekolah ini untuk dimajukan atau untuk akreditasinya meningkat. Jadi dalam pengawasan ini mereka yang menilai kelayakan dalam sekolah kita. Nah, yang kedua, pengawasan bidang sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengawasan bidang akademik. 4, pengawasan bidang kesiswaan. 5, pengawasan bidang keuangan. 6, pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat. Nah, ini ada beberapa pengawasan. Disitulah jenis supervisi berdasarkan instansinya. Jadi kita tahu bahwa bukan saja di dalam pendidikan, dalam keuangan pun, dalam bidang kesiswaan, keuangan, hubungan dengan masyarakat, akademik, semuanya butuh pengawasan untuk meningkatkan kinerja para guru maupun para staf maupun apapun mereka, itu pasti ada pengawasannya. Jadi kita langsung poin ketiga, yaitu teknik dalam supervisi pendidikan. Nah, ada dua teknik dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik individual, yaitu bagaimana bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ini tadi kembali lagi bahwa bukan hanya saja pengawasan itu ada dalam sekolah maupun universitas, tapi dimanapun instansinya yang membutuhkan akreditasi itu pasti ada pengawasan dalam bekerja, maupun PNS juga seperti itu.
Nah, yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok yaitu digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru-guru dalam satu kelompok. Nah, ini ada beberapa teknik, dan itu mungkin saya lebih tahu dalam teknik individual pengawasan seperti pengawasan bidang personal ataupun dari beberapa jenis supervisi berdasarkan instansinya tadi. Tapi mungkin kalau teknik kelompok itu butuh kerjasama yang baik bagi para pengawas maupun bagi para pengajar. Nah, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selamat malam.